di Highland. Di Highland pada saat itu juga di MRI kontras langsung ketahuan. Ternyata di dalam otak saya tumbuh daging besar dan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Dan dokter bilang, kebetulan memang saya diantar oleh ipar saya yang jadi pendeta di Surabaya, GBI Rock. Dia sampai bengong ketika dokter menyampaikan, dan akhirnya dia buat pertanyaan lagi, diulang, karena kita nggak percaya gitu. Kok ada daging di dalam otak gitu kan. Pantes sakitnya luar biasa. Dan dokter itu angkat tangan. Itu dia profesor dokter 18 tahun pengalaman di onkologi. Nah, dia berkata, Bu, 1-2 miliar persen ya, Ibu cuma 3 bulan aja. Kita tidak bisa menolong Ibu, biar uang banyak pun kita tidak sanggup. Pulang aja. Saya terdiam. Tapi memang saya keturunan dari bapak saya yang keras kepala ya. Saya tidak pernah percaya, walaupun itu secara medis sudah jelas diperlihatkan di komputer, ini loh dagingnya di dalam otak sebesar ini. Tapi saya bilang, gak percaya saya, gitu dalam hati saya. Cuma adik saya yang mempercayai itu, karena saya tahu segala sesuatu kalau percaya ya jadi. Saya anggap itu tidak ada gitu. Jadi saya menguatkan diri saya sendiri. Dan saya berpikir, ini apa daging itu? Terus dokter bilang, ini kelihatannya ganas, karena penyebabnya bukan dari kepala biasanya. Nah, akhirnya di MRI kembali paru-paru. Ternyata kansernya dari paru-paru yang sudah menyebar ke otak, dan itu stadium akhir. Waduh. Saya akhirnya biopsi aja supaya tahu langkah apa yang akan dilakukan. Lewat biopsi kan ketahuan ya sakitnya sampai di mana, terus nanti obatnya mau seperti apa. Tapi secara medis sudah tidak bisa. Paling cuma paru-parunya aja. Itu pun dokternya udah nggak mau lagi nerusin di situ. Dan memang dalam hati saya, duit siapa yang mau dipakai buat biaya di situ? Seandainya saya ada pun, ya untuk warisan anak-anak saya. Kalau kanker kan tahu sendiri, itu penyakit yang paling jahat. Ya kan, mau habis berapa miliar? Teman saya aja 8 miliar lewat juga. Mau di rumah sakit mana aja, kalau memang sudah waktunya Tuhan, mau duduk pun bisa mati. Akhirnya saya mengambil keputusan, udah pulang. Sudah tahu, jelas di paru-paru ada sebesar begini di paru-paru, dan itu karena salah saya, ya kan? Saya dari muda merokok, dan setelah diperiksa hasilnya nikotin 86% sekian. Jadi ya saya mau cerita ngeluh ya salah sendiri, bener nggak? Udah tahu tubuh kita baik Allah, tapi dulu kan saya nggak tahu, nggak ada yang bimbing saya. Saya dulu koboi. Tanya adik saya. Betul, malah saya bareng-bareng adik saya merokok di Singapura. Sama menantu malahan. Kamu hebat. Jadi, kadang-kadang Tuhan mau membuat kita bertobat, berhenti. Kalau nggak sakit ya penjara. Nah, kalau kita, upah dosa adalah maut. Nah, jadi saya tak gerung-gerung lagi, salah sendiri, ya kan? Udah kesininya kan udah tahu kebenaran, tapi masih melepus merokok. Maksudnya ya kalau lagi stres mau cari inspirasi merokok, kan gitu. Nah, jadi begitu saya tahu itu, memang sebelumnya saya sudah berhenti merokok. Teman-teman saya bilang, ya karena kamu berhenti jadi sakit. Adik saya pun bilang begitu. Coba kalau nggak berhenti, mungkin kamu nggak akan sakit. Gitu. Jadi singkat cerita, saya sampai nggak bisa jalan. Terus saya sudah mulai hilang ingatan seperti itu. Kadang-kadang saya suka nanya, itu siapa ya? Itu adik kamu,
gitu loh kan. Anak saya bilang itu adik mami mam. Oh, jadi saya suka lupa begitu karena dari otak sudah ini. Jadi udah gak ada jalan lagi. Ya lari kembali sama Tuhan. Jadi saya juga dulu lah lari dari pelayanan, ya kan? Karena jujur aja, pada saat saya melayani Tuhan itu, saya memang punya kelebihan, maksudnya punya karunia. Saya suka berdoa. Kalau orang suka berdoa, ada apa-apa kan dikasih tahu duluan. Bisa aja saya sombong rohani ketika menyampaikan itu. Jadi ya ini sedikit juga saya sampaikan bahwa sehebat-hebatnya kita mengiring Tuhan, selagi kita ada di dunia, jangan pernah kita sombong rohani. Karena tidak semua orang yang ada di dalam gereja dari pagi sampai sore itu berkenan di hadapan Tuhan. Dikira memangnya iblis gak setiap hari meeting? Iya loh, meeting loh. Si A, si B, bagaimana? Dia laporan ke bosnya. Iya kan? Nanti dia ngomong, Tuhan, ini istilahnya ke bosnya, ini dia udah hebat loh, dia memuji, menyembah, jadi ini, jadi itu. Kata bosnya gini, nggak apa-apa, dia masih sombong, nggak apa-apa, dia masih egois, nggak apa-apa, dia masih suka ngerumpi. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena ketika saya memiliki sakit seperti ini, sampai saya bisa sembuh begini, ini ajaib. Ya, karena kedekatan saya dengan Tuhan, maksudnya pada saat kita lagi dalam kesulitan, tertekan, terjepit, larinya kemana? Paling ke saudara sebentar aja, ya kan? Jadi saya larinya cuma ke Tuhan, curhat ke Tuhan, ngomong semua sampai detail rahasia apa semua ngomong aja sama Tuhan. Tuhan bilang, saya bilang Tuhan, Engkau bilang saya jangan begini, saya ikutin, jangan begini, saya ikutin, jangan begitu, saya ikutin, gitu. Tapi kenapa saya punya penyakit seperti ini? Ada orang bilang, oh durhaka itu, oh ini begini, oh masa lalunya begini. Ternyata ketika malam-malam saya buka di Alkitab tentang perempuan Samaria, ya, yang pada saat itu katanya jika ada di antara kalian yang tidak berdosa, silakan melempari dengan batu. Artinya kita tidak boleh menghakimi, kan begitu. Jadi banyak pembelajaran yang saya dapat ketika saya sakit, dan lewat sakit itulah saya punya problem, masalah semuanya selesai. Itu cara Tuhan yang tidak pernah dipikir dengan akal. Dulu saya kalau lagi bawa motor atau bawa mobil, diserempet sedikit aja saya kejar. Gitu. Sekarang sabar, belajar bisa mengampuni dengan tulus. Saya bangga loh dengan adik ipar saya. Dia bisa memaafkan, sekalipun dia diapa-apain dia bisa memaafkan. Ini contoh. Dia tidak banyak bicara, tapi ini sampai saya bilang kamu tinggal sekolah Alkitab, ya kan, untuk menyempurnakan. Gitu. Jangan kamu ini, karena kamu punya talenta. Artinya punya hati. Karena yang Tuhan mau itu hati. Ketika saya berdoa, Tuhan, Engkau apa sih maunya? Aku mau hatimu. Aduh, susah. Jujur, saya sakit hati dengan suami saya. Giliran lagi susah dengan saya, kan begitu. Giliran udah seneng sama orang lain, kan begitu. Sulit loh untuk bisa mengampuni, tidak gampang. Tapi ketika saya melepaskan pengampunan itu, maka ada berkat yang luar biasa. Saya punya tanggungan 2, ya, yang masih sekolah, kecil-kecil, kerja enggak. Tapi kok saya masih bisa hidup, bisa nyekolahin anak, bisa bayar listrik, air, semuanya. Jadi itu dipelihara oleh Tuhan. Yang penting hati kita tulus dengan Tuhan. Gimana doa kita bisa dijawab? Kalau kita punya hati yang tidak baik, sedikit saja, jangan harap doa kita cuma di awan-awan. Rugi
pergi ngabisin waktu ke gereja ibadah cuma show doang rugi. Tapi saya percaya ya, Tuhan kita hanya sejauh doa. Saya bilang, Tuhan, saya pengen mobil hujan nih. Percaya nggak? Saya dapat mobil free, gitu. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Ketika kita berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan, berbeda dengan ini belum waktunya. Jadi memang tidak semua doa dijawab oleh Tuhan, tapi paling tidak kita punya kenyamanan hati, ketenangan hati, gitu. Jadi puji Tuhan, lewat saya sakit ini banyak teman-teman yang preman-preman, teman-teman saya banyak yang bertobat karena mereka melihat saya nih ya, maaf kata, jenderal mau bintang berapapun ibaratnya, saya nggak takut. Background saya memang saya wartawan. Jadi bagi saya itu narasumber saya harus dapat, mau siapapun gitu loh, nggak ada takutnya saya. Nah sekarang saya merendahkan diri. Orang bicara apa, ya. Saya cuma minta Tuhan pulihkan hatiku. Hatiku sudah Engkau tebus, sudah Engkau balut, sudah Engkau ganti dengan korban penebusan di kayu salib. Jadi kalau saya sakit, saya cuma berdoa aja. Saya sakit dada. Kemarin ini saya berapa bulan pakai oksigen, sampai punya oksigen 2 gonta ganti. Teman saya yang selevel saya semuanya sudah lewat, gitu. Puji Tuhan saya sampai hari ini masih ada. Dokter Indonesia bilang sampai September aja. Ini hari ini saya ada di sini. Luar biasa. Jadi jangan pernah memandang siapapun, ya. Jangan merasa diri kita dalam pelayanan mau apapun rendah hati, jangan. Di sana di surga tidak diperhitungkan yang seperti itu. Yang diperhitungkan adalah hati kita, hidup kita, bagaimana kita dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi saya sampaikan itu. Dan yang utama, taat dengan memberikan 1/10 yang kita punya. Saya mau sampaikan, saya dari kasih perpuluhan 30.000 kan cuma 300.000 karena saya nggak kerja dari mana, tapi saya taat. Mungkin nggak percaya sekarang kalau saya bilang saya sekarang persepuluhannya bisa sampai mencapai 5 juta, berarti saya penghasilan 50 juta. Yang bulan kemarin tiba-tiba ada orang support saya sampai 400 juta, tidak minta, cuma berdoa, Tuhan saya mau ngambil obat di Malaysia, saya perlu tiket, saya perlu ini. Tuhan nggak bikin kita jadi pengemis. Tuhan hanya mau kita dekat dengan Dia, menyerahkan hati kita sepenuhnya kepadanya. Ketika kita hands up di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang turun tangan untuk hidup kita. Tugas kita cuma kita menjadi berkat bagi tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, istri, suami, istri. Yang masih punya suami, punya istri, enak banget. Tinggal gandengan tangan aja, datang sama Tuhan. Tuhan, saya minta ini Tuhan. Kalau saya ngomong ke saudara, ke keluarga, jadi omong. Sekali 2 kali bisa ngomong. Seterusnya jadi omongan gitu. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa betapa Tuhan itu ajaib, dahsyat, luar biasa. Tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. Ini saya sehat begini. Kemarin walaupun trouble mau penerbangan ke sini, yang dipanggil dokter lah, yang inilah, yang itulah, tapi saya layak terbang, puji Tuhan. Saya kesini tanpa pendamping, nggak pakai kursi roda lagi, nggak pakai oksigen, uang mengalir terus. Tapi kita jangan lupa memberi, terutama kalau kita pelihara hamba Tuhan ya, terus memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang. Kita kasih 100, dia kasih 10.000. Bahasa kasarnya seperti itu, saya mengalami.
Pokoknya jadi hormati, hargai apapun keadaan yang hamba Tuhan yang melayani, mau guru sekolah minggu, mau apa, kita harus menghargai. Gitu. Ada berkat sedikit, nggak perlu orang tahu sisipin. Karena mereka dari mana kalau bukan kita yang memperhatikan. Seperti itu. Seperti kunjungan ke rumah sakit pun apa, kita harus peka. Jangan hayo bolak-balik kunjungin, berdoa, taunya dia mau keluar nggak ada duit. Udah sembuh sebenarnya. Jadi harus peka itu. Bagaimana caranya? Banyak berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Saya puji Tuhan, masa lalu saya tidak baik, tapi anak-anak saya menikah dengan baik. Setiap malam saya tumpangin tangan supaya anak saya menikah, maaf kata, kondisi virgin, ya baik-baik, hidupnya diberkati. Puji Tuhan. Anak saya tadinya tukang cuci mobil, menantu saya sekarang jadi rental yang besar lumayan di Bekasi. Karena apa? Doa. Lindungi anak kita, keluarga kita dengan doa. Gak ada lagi penjagaan, gak sempurna manusia. Penjagaan Tuhan itu sempurna. Jadi ya puji Tuhan, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sebenarnya. Aduh, pokoknya intinya saya bisa seperti ini, Tuhan Yesus yang lakukan.